يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil ma'ad. Amma ba'du, fa ya ibadallah usikum wa iyaya bitaqwallah la'allakum tuflihun wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa fa inna asdaqal hadits kitabullah fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilallahil masir. Para tamu undangan Allah, jamaah salat Jumat yang Allah muliakan, hari ini kita berada di hari yang ke-11 Rabiul Akhir 1447 Hijriah, 3 Oktober 2025. Khatib melalui mimbar yang mulia dan terhormat ini difasilitasi oleh syariah berdasar kaidah fikih ibadah untuk berwasiat kepada dirinya, kepada keluarganya, dan menjadi satu di antara keutamaan, kemuliaan khutbah ini ketika wasiat itu ditujukan kepada seluruh jamaah. Tidak terkecuali seluruh jamaah diminta juga kontribusinya, kerjasamanya untuk menyampaikan pesan khutbah ini kepada mereka yang tidak hadir, baik anggota keluarga besar kita, handai tolan kita, kru kita, dan sejenisnya. Wasiat yang selalu dikumandangkan, dipiralkan oleh para khatib, para guru, para pembimbing kita semuanya, yang dasarnya Al-Quran Al-Karim, tidak lebih, bahkan yang paling utama di atas wasiat-wasiat yang lain adalah pesan untuk ikhtiar, meningkatkan kualitas dan kompetensi ketaatan kita kepada Allah dan Rasulnya, karena di atas sana tidak ada lagi ketaatan kecuali hanya ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Hingga kita mencintai seseorang, mencintai sesuatu, jangan sampai melampaui batas-batas kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang Allah muliakan, pada momentum khutbah Jumat kali ini, saya mengajak semua pihak untuk melakukan konfirmasi terhadap perilaku keberagaman kita semuanya, dikonfirmasi kepada sumber-sumber kegiatan kita. Jika berani, kita konfirmasi kepada siapa yang mengajarkan kita tentang sesuatu itu pun dengan syarat ketika mereka masih ada. Ketika mereka sudah tiada, maka kita harus punya kreativitas, inovasi, mengkonfirmasi kegiatan kita ini dasarnya apa. Itulah Al-Quran dan As-Sunnah. Al-Quran dan As-Sunnah ini sudah dijabarkan oleh para alimul ulama, baik itu di bidang tafsir, demikian juga di bidang syarah hadis, dari tarikh, dari fikih-fikih ibadah, dan lain sebagainya.
Maka apabila kita tidak ada kesanggupan untuk melakukan konfirmasi ulang, diduga, tidak dipastikan, diduga, tetapi boleh jadi mendekati pada kepastian ketika dihubungkan dengan fakta atau kenyataan. Kompetensi kualitas ibadah kita masih di bawah atau masih setara dengan standar, belum sampai high class. Di mana tolok ukurnya? Jamaah yang Allah muliakan, penegasan khutbah ini mudah-mudahan khatib tidak lupa akan disampaikan pada menjelang doa pada khutbah yang kedua, ketika seluruh jamaah sudah hampir sempurna berada di masjid ini. Pertimbangannya adalah ini juga sesuai dengan fakta. Baru sekian persen di antara kita yang disiplin meninggalkan kegiatan di hari Jumat, ibadah per pekan. Dalam 7 hari hanya 1 hari diminta untuk disiplin lebih awal berada di masjid untuk menyempurnakan kegiatan ibadah Jumatan kita. Karena Jumatan sangat beda dengan sholat duhur, beda dengan sholat asar, beda dengan sholat maghrib, beda dengan sholat isya, dan beda dengan sholat subuh. Sholat di luar Jumatan tidak ada syarat untuk diawali dengan khutbah, tetapi sholat Jumat menjadi sebuah paket yang tidak dipisahkan dengan khutbah Jumat itu sendiri. Kemudian Rasulullah SAW di majelis para sahabatnya berpesan, ala liyuballighu syahid minkumul ghaiba, wahai para sahabatku yang hadir di majelisku saat ini, kalian punya tugas dan tanggung jawab menyampaikan pesan wahyu yang kutebar lewat kamu sekalian kepada mereka yang tidak hadir. Nah, hal ini menjadi sebuah isyarat yang tegas apabila para khatib di akhir zaman berpesan kepada seluruh jamaah, hakikatnya setiap jamaah mengemban tugas dan tanggung jawab untuk menyampaikan lagi kepada yang lain. Tetapi apabila jamaahnya belum datang, maka apa yang akan disampaikan dan kepada siapa yang harus disampaikannya? Hadirin yang Allah muliakan, hal ini semua tidak lepas dari cara berpikir kita. Maju tidaknya seseorang dalam hal apapun itu sangat tergantung pada pola pikir, mindsetnya, cara mengelola pikirannya. Oleh karena itu satu ayat yang sering terlintasi oleh kita semuanya dijadikan sebuah tulisan di sebuah gerbang di negeri sana. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah nasib seorang diri, 2 orang, 3 orang, komunitas hingga bangsa dan negara kecuali mereka atau person-personnya ada kemauan untuk meningkatkan kompetensinya. Mengapa Allah sampai tidak terlibat? Karena fasilitasnya, fitur-fiturnya sudah Allah berikan kepada manusia, tinggal manusia mengklik dan memberdayakannya. Semesta raya dari masyrik sampai maghrib semuanya hanya untuk manusia. Malaikat untuk manusia, matahari sesungguhnya untuk manusia, hewan, tumbuhan, bebatuan, pasir dan sejenisnya itu semuanya untuk manusia. Pertanyaannya, apakah manusia membaca semua itu? Hadirin yang Allah muliakan, ketika jamaah Jumat hanya mengambil porsi sebagian akhir dari khutbah, maka ketika kita mau berpikir beranjak agak sedikit maju, kita harus merasa penasaran kepada jamaah yang lebih awal ada di masjid itu sebelum kita keluar dari masjid tersebut. Apa yang tadi disampaikan oleh khatib. Tapi ketika DKM atau marbot atau praktisi melakukan uji kelayakan, uji kompetensi setiap pribadi dalam bentuk apapun, lewat angket digital, lewat angket manual, ketika dipertanyakan berapa orang yang sudah melakukannya, diduga belum pernah ada. Nah, inilah yang harus kita konfirmasi. Kenapa hal ini harus dipublis, harus dimunculkan lewat mimbar yang normatif ini,
pada khutbah tausiah yang normatif ini tidak ada dialog interaktif konten selama khutbah berlangsung? Karena di seberang sana, di kiri kanan depan dan belakang kita ada banyak PR yang harus merasa dialamatkan kepada kita semuanya. Ketika kita berkontribusi, maka sangat mudah, bahkan hingga dipastikan kita akan mampu menjadi problem solvingnya. Tetapi ketika setiap kita acuh, abai, itu bukan urusan saya, itu bukan teman saya, itu bukan job saya tidak kompeten di bidang itu bukan keluarga saya, itu bukan tanggungan saya. Maka inilah pula yang harus dikonfirmasi oleh kita semuanya tanpa kecuali. Nah, jika kedatangan kita, kehadiran kita ke majelis khutbah Jumat di setiap Jumatan, apakah di masjid ini atau di masjid-masjid yang lain, sedangkan yang menyerap informasi sejak awal, sejak utuh, itu pun jika tidak ngantuk, hanya beberapa orang saja. Karena jamaah yang akan Jumatan baru korun datang ke tempat Jumatan, sekian persen ada yang pas adzan. Saya ulang, sekian persen pas iqamah, sekian persen pas rakaat pertama, bahkan sekian persen baru datang ketika sudah rakaat kedua, dan itu pun pulangnya lebih awal. Hadirin yang Allah muliakan, apakah ketika kita berislam, beragama ini bukan masalah? Ini masalah. Umar ibnu Al-Khattab satu waktu berpapasan dengan jamaah yang baru pulang setelah melaksanakan sholat asar berjamaah bersama Nabi. Kata Umar ibnu Al-Khattab radhiyallahu anhu, "Wahai para bestiku, dari mana kalian ini?" Mereka menjawab, "Saya baru selesai sholat berjamaah asar dengan Rasul." Kalau meminjam bahasa Al-Quran, "Ya khasara, inilah kerugian bagiku," kata Umar ibnu Al-Khattab. "Ya khasar, inilah kebangkrutan bagi diri saya," kata Umar ibnu Al-Khattab. Kenapa? Ia mengatakan dirinya sebagai orang yang bangkrut beragama hanya gara-gara tertinggal sholat fardu asar berjamaah di awal waktu. Saya ulang, Umar ibnu Al-Khattab merasa rugi dan merasa tidak berkontribusi dalam rangka menegakkan syariah Allah hanya karena terlambat salat asar bersama Rasul. Karena ia baru pulang dari kebun kurma. Setelah itu kata Umar ibnu Al-Khattab, "Inilah kebun kurmaku yang telah menjadikan alasan bagiku untuk tidak salat di awal waktu bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam." Sejarah mengabarkan kepada kita, sejak itu Umar ibnu Al-Khattab menyerahkan kebun kurmanya dan diwakafkan demi mengejar ketertinggalan yang selama ini ia temukan, dipersaksikan oleh teman-teman yang lain hanya karena terlambat salat asar berjamaah. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillah, wasi'a rabbuna kulla syai'in ilma, 'ala Allahi tawakkalna, rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Asyhadu an la ilaha illallah al malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Jamaah yang Allah muliakan, pesan khatib menjelang selesainya khutbah yang kedua ini, mari sejak detik ini kita meningkatkan cara menempatkan niat kita ketika akan Jumatan saja. Nanti mudah-mudahan bisa ditransfer menjadi energi positif ketika kita akan melaksanakan sholat fardu harian di masjid manapun kita akan melaksanakannya. Ketika awal waktu sholat Jumat atau awal waktu sholat duhur itu hari ini,
untuk daerah kota Bandung dan sekitarnya pukul 11:42. Maka sejatinya siapapun yang berniat untuk sholat fardu berjamaah dan ada greget, ditambah lagi peningkatan, saya tidak mau ketinggalan takbiratul ihram oleh imam, maka kita mengalokasikan waktu minimal 10 menit, paling telat 5 menit sebelum iqomah dikumandangkan, dan kita pun harus tahu jadwal iqomah. Yang kedua, kalau kita juga akan berkontribusi dalam rangka li'i'la'i kalimatillah, dan ini bagian dari sunnah Rasul, siapapun yang lebih awal masuk masjid, laki-laki ke tempat atau masjid laki-laki, perempuan ke masjid tempat sholatnya, sholat berjamaahnya perempuan, maka siapapun yang pertama kali masuk masjid, itulah orang yang lebih berhak menempati barisan pertama tanpa harus banyak pertimbangan apapun juga. Dan ketika kita berani mengambil sikap itu, itulah bagian dari bukti kita setiap tahun memperingati kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tanpa aksi nyata itu, boleh jadi peringatan demi peringatan secara normatif, tapi belum mewujud menjadi sebuah amal implementatif. Hapunten, kita harus banyak konfirmasi ulang. Nah itulah. Ini kok tidak bersenyawa. Ada apa dengan semua ini? Ritual tahunan itu ada apa? Kok tidak berbekas? Kita kadang waktu datang lebih awal ke masjid, di depan masih kosong, nyender di belakang. Pertanyaan sederhana, apakah kita belum tahu? Apakah kita lupa? Atau segan berada di barisan pertama? Malu? Emangnya siapa yang akan mempermalukan? Hadirin yang Allah muliakan, Umar bin Khattab dengan ketegasan dan karakter beliau membariskan barisan jamaah yang akan sholat dengan menggunakan pedang demi sebuah kedisiplinan. Saya tidak bisa membayangkan ketika ada marbot masjid membariskan barisan jamaah, jangankan menggunakan pedang, menggunakan sapu ijuk saja, apa yang akan terjadi? Opini akan bermacam-macam. Udah, keluarkan saja marbot macam demikian. Ini tidak sopan. Hadirin yang Allah muliakan, sekali lagi, Al-Quran itu memandu kita untuk tabayun, konfirmasi. Ada apa dengan ketelatan kita datang ke masjid ini? Lupa, ketiduran, abai, kebiasaan, kagok, tanggung, dan lain sebagainya. Ini bukan main-main, Pak. Karena bagaimana bisa datang dan tibanya konten secara merata, apalagi setiap kita punya tugas dan tanggung jawab untuk dakwah kembali, tapi kita tidak pernah kebagian mendengarkan dan menyimak khutbah. Yang sisanya pun dipakai ngantuk. Semakin tertinggal kita ini. Ini semangat pemberontakan 30 September ini. Ada keabaian sampai 7 jenderal kecolongan karena abai. Apakah tidak mustahil di sekitar kita akan kecolongan dalam berbagai macam hal karena kita sebagai umat Islam abai terhadap konten-konten, model-model, aksi-aksi, rumus-rumus kedisiplinan ala Allah dan Rasulnya. Ini harus jadi perhatian bagi para orang tua, para remaja. Dan jangan sampai gara-gara kita telat abai, begitu datang ke masjid sudah selesai orang sholat Jumatan, bertanya ke DKM, bagaimana hukumnya saya tertinggal sholat berjamaah, tambah lagi waktu. Pada dari waktu ke waktu khatib menyampaikan pesan, DKM terus-menerus melakukan upaya fasilitasi, diingatkan dan diingatkan sampai secara on air oral, silakan ke depan. Seperti ada beban bagi kita untuk maju ke depan. Inilah satu di antara substansi bahwa sholat itu ada liburnya, Bang. Dan tidak tiap jam. Bagi perempuan ada libur. Bagi orang yang pikun bebas. Bagi orang gila bebas.
Saum ada liburnya bagi orang-orang yang udzur, tapi berilmu, bermajelis ilmu tidak ada liburnya. Nah, kalau substansi ini ridho diterima, maka mari sama-sama kita ubah cara berpikir kita sejak Jumat yang akan datang. Jangan sekali-kali datang ke tempat Jumatan telat-telat. Standar kedisiplinan bagi khatib 1 menit telat diblokir, Pak. Khatib datang telat 1 menit, insya Allah diblokir. Dan itu fakta, bukan hanya di sini. Khatib telat 1 menit diganti dengan yang lain, tapi silakan, dan itu konstitusional. Tapi pernahkah kita mempertanyakan ketelatan jamaah sampai ada yang kebegan 1 rakaat, ada yang sampai telat plus dan lain sebagainya. Nah, ini harus berimbang. Makanya di zaman Rasul itu keseimbangan ditunjukkan. Rasul dan sahabat itu betul-betul Masya Allah, sinerginya bukan main. Inilah pentingnya kita sinergi di alam digital, yang di sana sini kita banyak PR, banyak korupsi, ketidakadilan, kebejatan, manipulasi, ijazah dimanipulasi, SK dibayar, disogok dan sebagainya. Apakah penghasilan jadi halal? Tidak, Pak. Bukankah ini PR kita? Kalau begitu harus dari mana kita menerjunkan SDM politisi, SDM birokrat, SDM pengusaha, SDM satpam sekalipun, harus dari masjid yang berkarakter. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amin ya Allah ya mujibas sa'ilin. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ihdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Allahumma ihdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Wahai Allah, tunjukkan dan tetapkan hidayah kepada hamba-hamba Engkau di sekitar kami jika mereka selama ini belum mengetahui. Allahumma la tusallit alaina bidhunubina man la yakhafuka fina wa la yarhamuna. Allahumma arkhis as'aruna. Ya Allah, janganlah Engkau berikan kepada kami penguasa dan tim atau krunya ya Allah, kecuali Engkau menghadirkan kepada kami sosok pemimpin dan timnya yang paling taat, paling takwa kepada Engkau, paling setia kepada Rasulmu, dan paling sayang kepada masyarakat dan bangsanya, juga paling mampu membuat multistabilitas. Allahumma yassir wa la tu'assir, ya muyassiru kullal asir, yassir umurana wa la tu'assir umurana ya muyassir, innaka anta ala kulli syai'in yasir. Allahumma a'izzil islam wal muslimin, Allahumma ansuril mujahidina fi Filistin, Allahumma ansuril mujahidina wal muslimina fi Gaza wa fi kulli biladin minal muslimin aw fi buldanil muslimina khassa wa sairil buldani amma anil yahudi wan nasara wal majus walladzina yasudduna an sabilik wa yaqtuluna awliya'ak wa yukadzibuna syari'atak wa yastahzi'una man aqamaha ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya azizu ya ghaffar ya rabbal alamin. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, 'alallahi tawakkalna wa ilaihil masir. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Astaghfirullah li wa lakum. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Silahkan yang kuasa untuk berdiri dengan sempurna. Yang udzur fisiknya silahkan. Sholat sesuaikan dengan kondisi fisik masing-masing, jangan ragu-ragu, sholat sambil duduk.